Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ustazah juga berharap kalian masih tetap semangat ya belajar hari ini. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Lucy dalam pembelajaran tematik tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. KD 3.2 menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mampu memahami teks pendek tentang keragaman benda. Yang kedua, mampu membuat kalimat tanya tentang keragaman benda. Yang ketiga, mampu memahami makna kosakata tentang keberagaman wujud benda. Yang keempat, mampu menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Nah, anak ustazah, untuk ukhrawi pada pembelajaran kita hari ini terdapat dalam Quran surah At-Tin ayat 4 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Baik, anak-anak ustazah, selanjutnya silahkan buka bukunya, buku petik 2B di halaman 67. Hari ini kita akan belajar tentang informasi tentang keragaman benda dari teks atau gambar. Wujud benda bermacam-macam. Kamu dapat mengetahui informasi tersebut dari sebuah teks. Kamu juga dapat mengetahui dengan mengamati gambar. Nah, anak ustazah dapat mengetahui wujud benda melalui teks ataupun melalui gambar. Nah, anak ustazah, kemarin kita sudah belajar tentang benda dan wujudnya ya. Tentu saja kalian masih ingat ya apa saja wujud-wujud benda tersebut. Ya, wujud benda, ini contohnya. Yang pertama ada padat, contohnya kursi, tembok, tiang, bendera. Kemudian yang kedua ada cair. Cair ada air kelapa, susu, sirup. Kemudian yang ketiga ada gas, udara atau angin ya, terdapat dalam balon atau bola sepak. Nah, baik anak-anak ustazah, selanjutnya menggali informasi dari teks atau gambar dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan. Ya, anak-anak ustazah bisa menggali informasi dengan menggunakan sebuah pertanyaan. Di sini, ayo perhatikan tabel penggunaan kata tanya berikut. Ya. Nah, kata tanya di sini ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa,
bagaimana. Nah, anak-anak ustazah, ketika anak-anak ustazah mau membuat sebuah pertanyaan ya, menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Apa untuk menanyakan benda atau sesuatu. Di mana untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kemudian kapan untuk menanyakan waktu kejadian. Siapa untuk menanyakan orang atau pelaku. Kemudian mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan. Bagaimana untuk menanyakan keadaan, cara, atau proses ya. Nah, di sini ada sebuah contoh ya. Berikut contoh pertanyaan yang dapat kita buat dengan mengamati gambar. Dari kita mengamati sebuah gambar, kita bisa membuat sebuah pertanyaan. Nah, ini contohnya. Di sini ada sebuah gambar. Ada anak-anak yang sedang bermain bola basket ya. Nah, di sini ada contoh pertanyaannya. Dari kita mengamati gambar ini, kita bisa membuat pertanyaan. Dengan kata-kata apa? Contohnya, apa yang sedang mereka lakukan? Kemudian dengan kata siapa? Siapa yang bermain basket? Kemudian di mana? Di mana mereka bermain? Kemudian dengan kata bagaimana? Bagaimana cara memasukkan bola ke dalam keranjang? Nah, di sini ada contohnya ya, anak-anak ustazah. Anak-anak ustazah bisa tuh di rumah dengan mengamati gambar membuat pertanyaan. Nah, selanjutnya menjelaskan makna kosakata keragaman wujud benda. Saat membaca teks, kamu dapat menemukan kata-kata yang tidak kamu pahami. Kemudian, carilah arti kata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dan anak ustazah ketika membaca sebuah teks, tentu saja ada kalimat ya. Ada kalimat atau kata mungkin yang anak-anak ustazah tidak pahami. Nah, anak-anak ustazah bisa mencarinya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian berikut contoh kata sulit tentang keragaman benda dan maknanya. Misalnya ada balon. Nah, maknanya bola yang terbuat dari karet yang diisi udara. Kemudian elastis, bersifat mudah dibentuk ya. Selanjutnya informasi tentang keragaman benda berdasarkan pengamatan. Nah, anak-anak ustazah bisa melakukan pengamatan sederhana. Tidak hanya melalui teks atau gambar, anak-anak ustazah juga bisa melakukan pengamatan secara langsung. Di sini ada contohnya. Contoh laporan hasil pengamatan benda. Nah, ketika anak-anak ustazah melakukan pengamatan, misalnya ke suatu tempat, anak-anak ustazah bisa membuat laporannya dengan menuliskan misalnya di sebuah buku dituliskan hasil laporan pengamatan. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh pengamatan di ruang kelas. Nah, nama dan ciri benda di ruang kelas. Anak-anak ustazah bisa menuliskan di situ nama kegiatannya, objek kegiatan, tempat, waktu kegiatan. Contohnya nama kegiatan, mengamati nama dan ciri benda di ruang kelas. Objek kegiatan, benda di ruang kelas. Tempat, ruang kelas 2 SD Harapan Bangsa. Kalau anak-anak ustazah bisa ya diganti dengan tempat, misalnya ruang kelas 2C SDIT Nurul Ilmi Tenggarong ya. Waktu kegiatan bisa disesuaikan ya. Misalnya di sini Senin 13
September 2021. Nah, di sini juga dituliskan hasil pengamatannya. Ketika anak-anak ustazah sudah melakukan pengamatan, nah hasilnya apa? Dituliskan di sini ya, hasil pengamatan. Misalnya nama benda. Di sebuah kelas ada papan tulis ya tentunya. Kemudian ciri-ciri benda, berbentuk persegi panjang dan berwujud padat. Kemudian yang kedua, benda yang kedua, ada jam dinding. Ciri-cirinya berbentuk lingkaran dan berwujud padat. Kemudian ada lagi benda yang kedua, air minum, berwujud cair. Kemudian nama benda lagi, meja. Misalnya ciri-ciri benda terbuat dari kayu dan berwujud padat. Nah, di sebuah kelas itu kan bermacam-macam ya bendanya ya. Ada meja, kursi, papan tulis, jam dinding, ada air, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selain di ruang kelas, anak-anak ustazah juga bisa melakukan pengamatan misalnya di ruang UKS, perpustakaan, ataupun di tempat-tempat yang lain. Oke, selanjutnya anak-anak ustazah silahkan dibuka bukunya di halaman 68. Nah, di situ ada latihan soal. Kita akan kerjakan bersama-sama ya. Yang pertama, bacalah teks berikut dengan seksama. Nah, di sini ada sebuah teks ya, bermain saat istirahat sekolah. Anak-anak ustazah bisa dibuka bukunya sambil dibaca ya. Nah, di sini ustazah akan bacakan. Benny dan teman-teman senang bermain di sekolah. Mereka bermain saat istirahat. Ada yang bermain lompat tali. Ya, tali dibuat dari gelang yang diuntai ya. Tali dibuat dari karet gelang yang diuntai. Ada juga yang bermain sepak bola. Mereka bermain dengan gembira. Mereka bermain hingga bel berbunyi. Nah, anak-anak ustazah, dari sebuah teks ini anak-anak ustazah bisa membuat sebuah pertanyaan. Tadi sudah ada contohnya ya. Yang pertama, misalnya, apa yang mereka lakukan saat jam istirahat? Jawabannya, mereka sedang bermain ya. Kemudian tadi dengan menggunakan kata-kata apa ya. Kemudian yang B dan C, anak-anak ustazah silahkan dikerjakan di rumah. Buat latihan di rumah ya. Cari atau buat kalimat tanya ya, berdasarkan teks di atas. Oke, anak-anak ustazah pasti sudah paham ya. Kemudian selanjutnya nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, buatlah 5 pertanyaan berdasarkan gambar berikut. Gunakan kata tanya berikut. Nah, kalau tadi kita sudah membuat pertanyaan dari sebuah teks, nah sekarang kita membuat pertanyaan dari sebuah gambar ya. Setelah kita mengamati sebuah gambar, kita bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Ya? Bagaimana? Nah, anak-anak ustazah, kemudian dengan kata apa? Nah, kita bisa membuat pertanyaan. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, apa yang sedang mereka lakukan? Kemudian dengan kata-kata di mana? Di mana mereka bermain? Ya, di mana mereka bermain? Nah, anak ustazah silakan dilanjutkan dengan menggunakan kata kapan, siapa, bagaimana ya. Oke, selanjutnya langsung ke halaman 70 yang nomor 4.
Ya, yang nomor 4, bacalah teks berikut dengan seksama. Tulislah kata yang digarisbawahi pada teks di samping. Tulislah juga makna kata tersebut, ya. Nah, di sini ada kata dan makna kata. Anak-anak ustazah silakan dibaca dulu teksnya, ya. Bermain kasti. Nah, di sini ada kata-kata yang bergaris bawah, ya. Nah, anak-anak ustazah silahkan ditulis kata-kata yang bergaris bawah ke dalam kolom. Kemudian tulis makna katanya, ya. Baiklah, sebelumnya ustazah akan bacakan dulu ya, biar anak-anak ustazah paham. Ini bermain kasti. Saat istirahat, Benny dan teman-teman bermain kasti. Nah, di sini kata-kata yang digarisbawahi adalah kasti. Mereka bermain di lapangan sekolah. Sebelum bermain, mereka mengambil peralatan. Mereka mengambil bola dan tongkat pemukul. Nah, di sini ada lagi ya, tongkat. Nah, mereka juga menyiapkan arena bermain. Mereka membentuk 2 tim. Pertandingan berjalan dengan sangat seru. Mereka bermain dengan gembira. Bel masuk berbunyi. Mereka mengakhiri pertandingan. Nah, anak-anak ustazah silahkan dicari ya kata yang bergaris bawah. Di sini ada satu contohnya, kasti. Makna katanya, permainan olahraga beregu dengan 1 bola kecil atau bola tenis dan 1 alat pemukul. Nah, selanjutnya silahkan diteruskan ya, dicari ya kata-kata yang bergaris bawah. Baik, anak-anak ustazah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah teks pendek tentang keragaman benda. Membuat kalimat tanya tentang keragaman benda. Makna kosakata tentang keberagaman wujud benda. Kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Nah, anak-anak ustazah, semoga kalian semuanya memahami apa yang sudah ustazah sampaikan. Ustazah tidak lupa ya, selalu berpesan kepada kalian di rumah tetap menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji dan merojaah, selalu membantu orang tua. Nah, baik anak-anak ustazah, demikian tadi pembelajaran yang dapat ustazah sampaikan. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.